Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar. Salam pembelajar. Sahabat pembelajar, jumpa lagi dengan kami dalam acara Bincang Penyuluh Hukum. Dan pada kali ini, Bincang Penyuluh Hukum akan menyampaikan topik tentang hukum waris berdasarkan kompilasi hukum Islam bersama narasumber kita dari Badan Pembinaan Hukum Nasional. Beliau adalah penyuluh hukum ahli Madya, Bapak Ustadz Abdul Rojak dari BPHN. Alhamdulillah. Salam pembelajar. Oke, terima kasih Pak Ustadz Abdul Rojak telah berkenan hadir di acara Bincang Penyuluh Hukum. Baik, seperti saya sampaikan tadi, sahabat pembelajar, bahwa program Bincang Hukum pada kali ini akan membahas tema tentang hukum waris berdasarkan kompilasi hukum Islam. Nah, memang kita tahu bahwa terkait dengan hukum waris ini ada, selain diatur di kompilasi hukum Islam, juga ada di hukum waris adat ya, kemudian juga di Kitab Undang Hukum Perdata. Nah, pada saat ini sebelum kita membahas lebih jauh tentang hukum waris, kita tanyakan dulu kepada narasumber kita terkait dengan mungkin bisa pengertian waris itu apa juga, kemudian ada pewaris, ada ahli waris, dan juga ada harta warisnya. Ini mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, mungkin untuk teman-teman kita atau sahabat pembelajar yang belum tahu tentang waris. Silakan Pak Ustadz Abdul Razak. Iya. Terima kasih Bang Ustadz Ali, rekan saya. Topik kali ini sungguh menarik. Kita bahas terkait waris menurut kompilasi hukum Islam. Memang di negara kita punya negeri ini, hukum waris itu diatur oleh 3 hukum. Pertama, Kitab Undang Hukum Perdata, kompilasi hukum Islam, dan kemudian hukum adat. Kita fokus di sini pertemuan ini tentang waris menurut kompilasi hukum Islam. Ini memang di law center kami di BPHN dan di kawan-kawan semua banyak sekali pas kita di lapangan tuh membahas pertanyaan tentang waris. Dan kebanyakan dari kita kan di Indonesia Muslim ya, jadi gimana sih waris ini menurut Islam? Apakah ini menurut agama murni atau emang di kita ini pakai hukum waris tersendiri gitu ya? Memang ada jadi polemik juga karena kita kan pada dasarnya kompilasi hukum Islam ini, kita ambil sejarah dulu ya Bang Satali. Kompilasi hukum Islam ini kan Impres 1 tahun 1991 ya. Jadi sebelum itu para hakim di Indonesia itu memakai 13 fikih di Indonesia. Akhirnya dari 13 fikih itu para cendekiawan muslim kita mengumpulkan pendapat-pendapatnya dan jadilah kompilasi hukum Islam ya. Jadi yang dipakai di negeri kita fikihnya untuk waris adalah kompilasi hukum Islam, gitu. Jadi berdasarkan impres ya. Iya, walau tetap itu mengadopsi daripada Al-Quran dan hadis. Jadi nggak jauh melenceng dari Al-Quran dan hadis. Nah ini alhamdulillah negara kita konsen, artinya waris ini pemerintah saja sampai ikut campur di situ. Dan alhamdulillah ya, walaupun ada kekurangan tapi sudah dimasukkan ke dalam hukum negara kita. Keluarlah Impres 1 tahun 91 ini tentang kompilasi hukum Islam. Sebagai pedoman ya, pedoman kita. Jadi ini hakim-hakim sekarang dari tahun 91 sampai sekarang menggunakan ini. Pedoman ya. Iya. Jadi menggunakan kompilasi hukum Islam terkait penyelesaian waris dan sebagainya. Nanti kita urai lagi di belakangnya. Tadi pertanyaannya bagaimana sih hukum waris itu? Hukum waris itu hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris. Terus menentukan siapa ahli warisnya dan berapa besaran ahli waris. Jadi ada pewaris, ada ahli waris, ada harta warisan. Ini harus dipahami banget nih. Jangan sampai salah penafsiran juga di masyarakat kita.
Pewaris adalah orang yang sudah meninggal dunia, bahasa singkatnya. Iya. Orang ada yang meninggal dunia, ada ahli waris, ada harta warisan. Jadi pewaris itu harus syaratnya harus meninggal dunia. Iya. Meninggal dunia, ada ahli waris dan harta warisan. Terus ya nggak taunya ada anak nih datang, tok 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 ke bapaknya. Assalamualaikum. Salam. Pak, Iya. bapaknya masih hidup? Pak, saya mau minta warisan. Nggak sabar. Waduh, ini mohon maaf nih anak kurang ajar Bang Ustadz Ali ini. Iya, itu sama juga pengen bapaknya berburu mati. Atau mungkin gini, atau mungkin style gini, karena mungkin nggak paham. Nah, makanya kan dari bincang penyuluh hukum ini mungkin ya memberikan pemahaman tentang waris itu ya kan. Betul. Jadi tadi Ustadz Abdul Rojak udah menyampaikan bahwa pewaris itu sudah meninggal dunia dan ada hartanya, itu baru pewaris ya. Kalau belum meninggal nggak minta warisan. Minta warisan, nyumpahin bapaknya Iya, meninggal dunia. Jadi Iya. nggak boleh, harusnya ada orang harus meninggal dunia. Itu syarat pewaris. Kemudian yang kedua ahli waris. Iya. Ya, ahli waris. Ahli waris orang yang menerima harta warisan dari pewaris. Ya, harta waris orang yang menerima harta warisan dari pewaris. Pewaris. Ya. Cuma ahli waris ini sebelum dia mengeluarkan membagikan hartanya itu ada kewajiban. Ahli waris itu sebelum dia membagikan hartanya, dia harus mengurus jenazah, Iya. dari mandiin, dari ngafanin, terus nyolatin, nguburin. Kalau itu kan fardu kifayah, Iya. harus dikeluarkan tuh dari harta pewaris, termasuk dari sakitnya. Iya. Keluarin tuh dari harta pewaris, keluarin. Sakit, nggak tahu ada sakit, meninggal, nah itu dikeluarin. Kemudian bukan hanya itu saja, termasuk hutang. Iya. Baik hutang kepada manusia dan hutang kepada Tuhan sih. Iya. Kalau kita kan di Muslim rukunnya 5 ya. Iya. Gitu. Jadi termasuk juga di situ puasa juga, bayar fidyah kan wajib tuh dia. Iya. Bayar fidyah keluarin tuh. Terusnya sama haji ya keluarin tuh dari hartanya, badalin ya, dibadalin. Kalau ada wasiat ya. Iya, wasiat termasuknya. Nah itu harus dikeluarin tuh sama ahli waris tuh. Terus bagaimana kalau tahlilan? Iya. Suka ada tuh ya. Iya. Ya itu kalau itu sih mubah boleh. Iya. Mau dilaksanain boleh, Iya. enggak dilaksanain boleh. Iya. Tapi kalau mau dikeluarkan dari harta warisan itu, tahlilan tuh dia kesepakatan dulu Iya. sama keluarganya. Yang lain ya. Iya, karena kan tuh ngeluarin dari harta warisan. Iya. Nah, itu mah kalau yang pengurusan jenazah fardu jangan, itu Iya. mah harus dikeluarin. Tapi kalau tahlilan itu kesepakatan. Iya. Nah, itu ada Jadi kewajiban Iya. yang dilakukan oleh ahli waris ya. Nah, setelah itu selesai namanya harta tirkah, harta peninggalan. Iya. Setelah dikeluarin dari hutang-hutangnya dan wasiatnya. Kemudian yang ketiga ada namanya harta warisan. Iya. Harta warisnya. Harta warisan. Nah, harta warisan ini di dalam kompilasi hukum Islam ada harta bersama dan harta bawaan. Iya. Apa itu harta bersama? Harta bersama itu harta yang timbul sejak dia melakukan perkawinan. Jadi sekarang dia ijab qabul, hari ini dia ijab qabul sah, maka detik itu sampai dia mohon maaf bisa juga dia nanti cerai hidup dan cerai matinya, disitulah tuh harta warisan. Dari sekarang sampai 10 tahun atau 20 tahun atau 5 tahun itu, nah di situ hitungnya harta bersama timbul. Iya. Di situ dihitung harta bersama. Kemudian ada namanya harta bawaan. Oh, sorry, mohon maaf, saya tadi harta bersama tuh kalau sekarang trennya itu namanya harta gono-gini. Iya. Bang Ustadz, harta Jadi kalau gono-gini. ya, harta gono-gini. Makanya kalau di kalangan yang paham itu ya, harta bersama tuh dengan harta bawaan biasanya ada surat perjanjian pernikahan. Sebelum ya. Kalau ada ya. Itu harta bersama. Kemudian harta bawaan. Harta bawaan itu timbulnya dua. Sebelum dia nikah, dia punya tuh
sebenarnya rumah, mobil, dia kendaraan, kontrakan, mobil, motor segala dia sebelum dia nikah tuh. Nah itu namanya harta bawaan. Bisa juga timbul dia sudah nikah. Contohnya itu. Nggak tahu dia dapat warisan nih. Oh iya. Warisan atau dapat hibah atau dapat wasiat. Nah itu bukan harta bersama, namanya harta bawaan. Tetap dihitungnya harta Harta bawaan. bawaan. Ya, Harta bawaan. Karena nggak boleh itu. Kalau harta bersama timbulnya dia kerja, dia bisnis, itu masuk harta bersama. Tapi kalau harta bawaan, sebelum dia merit udah harta bawaan, atau dia pas udah merit kan namanya itu kan dapat tuh, sekarang dapat warisan, terdapat hibah, hadiah, wasiat segala macam. Nah itu bukan harta bersama, itu harta bawaan. Nah ini para yang paham biasanya ini dibuat perjanjian pernikahan untuk menghindari konflik gitu kan. Ini yang jadi konflik itu yang harta bawaan digabung harta bersama jadi harta godong gini, itu yang salah gitu. Padahal harta bersama itu timbul dari perkawinan gitu, dari hasil perkawinan dia bekerja, dia beli rumah dan kendaraan atau bisnis, saham. Nah itu timbul. Nah itu harta bersama. Itu terkait pengertian waris, pewaris, ahli waris, terusnya harta warisan Bang Ustadz kali. Pak Ustadz gimana terkait dengan tadi kan penjelasan kita mengerti tentang waris, pewaris hingga harta waris berdasarkan ketentuan kompilasi hukum Islam. Kemudian ini terkait dengan besarannya sekarang, besaran bagian waris itu, ya tentu berdasarkan kompilasi hukum Islam itu gimana? Iya. Tentang besaran apa bagian warisnya itu? Di dalam kompilasi hukum Islam juga kan ini kan mengadopsi dari Al-Quran hadis tentunya, nggak jauh-jauh dari situ, karena emang itu aturan hukumnya dari sana. Di dalam besaran pembagian warisnya dibagi dua. Pertama berdasarkan perkawinan, kemudian yang kedua berdasarkan nasab dan atau keturunan, ya, hubungan darah, turunan hubungan darah. Jadi berdasarkan perkawinan dan berdasarkan nasab atau hubungan darah. Dua tuh. Berdasarkan perkawinan, ya tentunya suami istri. Jadi kalau yang meninggalnya istri berarti kan suaminya duda. Ya, udah. Kalau yang meninggalnya suami berarti yang istrinya janda gitu. Itu berdasarkan hubungan perkawinan. Tuh. Dan bagiannya untuk janda atau duda ini beda. Iya. Ya. Untuk janda, kalau dia tidak meninggalkan anak, maka dapatnya 1/4. Kalau dia ada anak, meninggalkan anak, dapatnya 1/8. Jadi kalau janda atau duda meninggalkan anak, ada anak berarti ada anak. Itu pembagiannya 1/8. 1/8. Iya. Ya. Kalau tidak ada anak, baik duda maupun kalau yang janda dulu. Yang janda dulu. Janda kalau tidak ada anak 1/4. Kalau ada anak 1/8 gitu. Kalau tidak ada anak dapat 1/4. Janda tuh. Ini janda nih ya. Janda nih. Ya. Kalau dia ada anak berarti 1/8. Contoh misalkan bapaknya meninggal. Ya. Kan ada nih, berarti janda tuh ya. Punya anak 1 misalnya perempuan, berarti itu karena ada anak berarti 1/8. Tapi kalau dia nggak ada anak maka dapat 1/4. Hitungan 1/8 tuh gimana Ustaz? 1/8 tuh? Itu di kompilasi hukum Islam di pasal 180 aturannya. 180 sama di Al-Qur'annya ada 1/4 dan 1/8 di Quran. Karena merujuk ke sana. Kemudian duda. Kalau duda dia kalau tidak ada anak maka dapat 1/2.
Kalau duda nih, Kalau duda ya. ya dia kalau ada anak, kalau tidak ada anak, Tidak punya anak. Duda dapat setengah. Duda tidak punya anak. Dapat separuh. Dapat setengah. Kalau dia ada anak, dapat seperempat. Iya. Jadi duda tidak memiliki anak atau tidak punya anak, Iya. pembagiannya seperempat. Kalau dia ada anak, dapat seperempat. Empat juga sama. Seperempat juga. Kalau dia ada anak seperempat. Kalau nggak ada anak dapat setengah. Gitu. Setengah. Sama kayak kalau tadi kan seperempat ya. Kalau dia anak laki setengah sama seperempat. Ini dari besaran dari hubungan perkawinan. Ya. Iya. Jangan sampai nanti ada istri tetangga dapat nggak ini? Ustaz, nih, kasus lagi nih. Kalau misalkan bininya istrinya 2 ini gimana? Lain lagi nih ya. Kalau istrinya 2 lain lagi. Kalau di istrinya 2, kasihan ya. Istrinya 2 nih. Beda lagi ntar hitungannya. Di hitungan harta bersamanya beda. Harta bersamanya. Tapi kan kalau 2 itu kalau perkawinan sah ya. Dua-duanya harus sah. Ya, ada pengadilan. Harus sah ya. Kalau siri, wah ini nggak ada itu. Nggak dapat ya? Nggak dapat kalau siri. Dia karena kan yang diakuin di kita nih berdasarkan undang-undang perkawinan yang dicatatkan di pengadilan. Dia catatkan di KUA itu kan, baru dia yang namanya perkawinan. Jadi kalau orang nikah siri nggak dapat ya. Intinya gitu sahabat pembelajar ya. Jadi yang nanti pembahasan khusus lah itu. Ya, khusus lah ini. Tapi intinya dari ini pembagian harta waris berdasarkan perkawinan yang sah. Karena kan nanti ya di penyelesaian sengketa. Sah ini berdasarkan tentunya hukum negara ya. Iya, Islam dicatatkan dicatatkan ya. Pegawai pejabat perkawinan itu di KUA lah, KUA. Kan sah tuh punya bukunya. Yang istri yang kedua tadi kalau dia ada pernikahan sah persetujuan istri pertama, berarti kan dia sah. Kalau yang menurut negara. Kalau yang siri ini kan yang sah menurut Islam aja ya. Iya. Nah ini dia nggak di hukum negara nggak diakui. Dia kalau mau pengadilan kan susah. Betul, ya. Itu nanti pembahasan tersendiri nanti. Sama tadi yang istrinya 2, 3, 4 juga nanti pembahasan sendiri karena memang dia di harta bersamanya sendiri beda hitungannya nanti dia. Jadi dia dapat separoh, terus dapat lagi 1/2 dari istri yang kedua. Iya. Gitu. Jadi rumit ya. Iya. Ribet ini urusannya. Sampai yang 3 dapat lagi tuh yang istri pertamanya karena istri pertamanya ini harus dia lebih besar ya. Karena kan dia lebih dulu itu aja. Iya. Jadi itu nanti pembahasan sendiri aja lah. Sekarang kita konsen kepada hukum waris terkait besarannya dulu dasar-dasarnya dulu. Iya, ini berdasarkan perkawinan yang sah tadi pembagiannya seperti itu. Jadi kalau pewarisnya duda itu meninggalkan anak, itu pembagiannya 1/2. Kalau dia ada anak seperempat. Kasarnya kalau ada anak ya gitu ya. Iya, kalau ada anak itu aja. Seperempat. Iya. Kalau tidak ada anak, seperempat. Gitu. Kalau yang janda kalau ada anak 1/8, kalau tidak ada anak seperempat. Ya. Kemudian terkait dengan ini berdasarkan nasab atau hubungan hubungan darah. Iya. Jadi setegaskan lagi yang perkawinan tadi, kalau ada orang tetangga kita ya bukan karena perkawinan ya, itu mah tetangga istri orang ya. Jangan minta warisan dia. Agak ada urusan. Karena bukan hubungan perkawinan sama dengan itu mantan istri. Iya. Apa tuh? Iya. Mantan istri kan dia mau minta warisan lagi udah nggak dapat karena kan dia harta bersamanya dikasih. Udah cerai hidup cerai hidup dia. Terus dia menuntut lagi minta warisan nggak bisa. Tapi kan anak dasar rumah. Kalau anak kalau anak iya. Tapi kalau istri udah nggak bisa. Kalau dia cerai hidup anak nggak bisa. Oke, lanjut. Mantan istri. Jadi intinya mantan istri nggak dapat kecuali anaknya ya. Masih dapat ya walaupun sudah cerai hidup ya. Oke, lanjut. Terus kedua menurut hubungan darah. Ini agak panjang. Yang pertama anak perempuan, yang kedua anak laki-laki.
Anak turunan ayah, ibu, saudara laki-laki perempuan, seibu atau saudara laki-laki kandung saya. Saya bahas yang ini dulu dah. Yang apa sih pewaris inti? Janda, duda, anak, ayah, ibu. Ini pewaris inti dulu nih yang sering terjadi gitu ya. Pewaris inti nih. Kan janda udah tadi ya, janda, duda udah. Anak perempuan, anak laki-laki, ayah, ibu. Anak perempuan kalau dia seorang tuh, jadi misalnya janda meninggal, berarti duda bapaknya meninggal, berarti kan janda ya. Ada anak perempuan satu, berarti ibunya dapat 1/8. Kalau anaknya cuma satu, dia dapat setengah. Jadi ibunya dapat, si janda dapat 1/8, karena punya anak perempuan satu, dia dapat setengah. Ya, anak perempuan cuma seorang. Kalau dia punya anak perempuan 2 nih, kayak contoh tadi tuh ya, yang si janda tadi 2, maka dapatnya nih anak perempuan yang tadi ibu dapat 1/8, maka anak yang 2 perempuan ini dapat 2/3 tuh. Dua-duanya tuh dapat 2/3. Tapi kalau si janda tadi ada anak perempuan dan anak laki-laki gitu ya, maka anak laki-laki dapatnya 2/1. Jadi anak laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian. Jadi 1/8 ibu, anak laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Gitu. Ayah, yang kedua ayah. Udah ketiga ya, ayah. Bila tidak meninggalkan anak, maka dapat 1/3. Bila pewarisnya ada anak, ayah mendapat 1/8. Kita lihat dulu ya, ayah nih. Ini maksudnya ayah nih yang meninggal siapa? Istrinya, gitu. Dia melihatnya. Yang meninggal siapa? Kayak kemarin kasus kawan, dia punya ibu. Jadi kan suami saya tadi katanya. Bukan yang meninggal siapa nih? Kan suami istri kan gitu ya, kayak bapak kita nih. Suami istri. Dia suami istri, ayah kan ada punya ayah gitu. Kakek berarti gitu. Gitu, bukan berarti kita sama ayah itu, bukan di sini bahasanya. Jadi yang meninggal itu ke atasnya. Ke atasnya, iya. Jadi bahasa ayah di sini maksudnya di atasnya. Di atasnya. Bisa juga ayah itu nanti pada kasus yang lain bisa juga emang orang tua kita. Gitu. Nah, lihat kasusnya, siapa yang meninggal? Gitu, siapa yang mayit nih yang meninggal gitu. Jadi di sini ayah dapat 1/3 kalau tidak ada anak, terusnya kalau ada anak dapat 1/6. Kemudian ibu kalau dia tidak ada anak dapat 1/3. Kalau dia ada anak maka dapat 1/6. Nanti lihat, kita bahas tersendiri juga terkait besaran dan kasusnya nanti mungkin di season yang lain lagi, Bang Sakali. Karena ini kasus lain pembagiannya juga. Iya, pembagiannya juga. Dan kita juga nanti akan kita sorot kali di sini ya, biar sahabat pembelajar lebih paham lagi. Karena kan kita sifatnya ini pembinaan, jadi bisa artinya jadi agen-agen kita di lapangan dapat menyelesaikan kasus ya di keluarga kita minimal, di lingkungan kita RT, di RW atau di kelurahan. Jadi ini fungsinya kita penyuluh hukum di BPSDM, di BPAN, dengan adanya podcast penyuluhan hukum ini, bincang hukum ini untuk bagaimana agen-agen di bawah itu memahami terkait kasus hukum waris di masyarakat.